Selamat siang pendengar. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Jalur Malala menjadi evaluasi selantas Polresta Bukit Tinggi saat penerapan one way selama arus mudik dan balik lebaran. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menata ulang kawasan pasar pusat demi menciptakan kenyamanan serta kelancaran aktivitas jual beli. Buletin Barato Minangko dibacakan oleh Yesi Ramlan Nurmatias. Dusana Pandanga, jalur Malala menjadi evaluasi Satlantas Polresta Bukit Tinggi sangat penerapan one way selama arus mudik dan balik lebaran. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi AKP Muhammad Irsad Fatur Rahman mengatakan jalur Malala menjadi evaluasi saat penerapan one way selama arus mudik dan balik lebaran. Jalur Malala menjadi atensi selama 2 tahun terakhir menjadi lokasi kecelakaan dalam arus lebaran. Muhammad Irsad Fatur Rahman menjelaskan pada tahun 2024 lalu ada kecelakaan bus angkutan ALS di jalur Malala dan di tahun 2025 ada kecelakaan bus pariwisata. Jalur Malala memang rawan dan 2 kecelakaan besar menimpa kendaraan dan baru pertama kali dibawa sopir melintas di jalur Malala. Menurut Muhammad Irsad Fatur Rahman, judul kejadian kecelakaan itu ke depan tentu harus lebih digiatkan untuk melaksanakan sosialisasi dan berharap jalurnya diperbaiki atau diperlebar. Serupa diketahui pada penerapan one way lebaran 2024, bus ALS mengalami kecelakaan tunggal persisnya di Nagari Malala Selatan. Kejadian itu mengakibatkan 1 penumpang meninggal dunia dan 46 lainnya terluka. Selanjutnya pada Minggu 6 April 2025 lalu, sambung Muhammad Irsad Fatur Rahman, kecelakaan kembali terjadi di rute Nansamo, 1 unit bus pariwisata dan mengangkut puluhan penumpang terlibat kecelakaan tunggal. Terkait kegiatan one way tahun 2025 ini, bahwa kecelakaan bis ini kan udah 2 kali, dari tahun lalu 2024 dan sekarang 2025. Tahun lalu bus ALS, sekarang bus pariwisata. Langkah lantasnya sama, yaitu orang luar yang baru pertama kali lewat Malala. Jadi di situ ada beberapa masukan dari kayak dinas pariwisata, juga dinas perhubungan. Jadi di situ mau kita perancerta Kasat Lantas memberikan sosialisasi lebih giat lagi kepada kendaraan-kendaraan besar bahwa daerah Malala itu daerah rawan, apalagi yang belok di situ. Jadi evaluasinya kendaraan-kendaraan memang yang luar, kita emang harus memberi sosialisasi kepada mereka. Terus kedepannya supaya jadi ada perbaikan jalan lebih tinggikan lagi, atau mungkin ada jalan tol buat dari Padang ke Bukit Tinggi diperpanjang lagi. Muhammad Irsad Fatur Rahman menambahkan, topografi jalur Malala memiliki tikungan tajam, ditambah minimnya pengetahuan pengemudi tentang lokasi, disinyalir menjadi penyebab utama kecelakaan. Penerapan sistem one way sangat membantu mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di setiap arus mudik dan balik lebaran. Kawasan yang dulu padat kini lebih lancar berkat sistem one way, maka dari itu ke depan kepada pengemudi diharapkan lebih berhati-hati lai apalagi bagian baru pertama kali melewati, sehingga kasus kecelakaan dapat dihindarkan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program sedekah sampah untuk membangun kepedulian lingkungan berbasis surau dan rumah ibadah di daerah itu yang bisa menjadi amal ibadah masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Agam, Afni Wirman di Lubuk Basung, mengatakan program merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan masjid dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meraih pahala. Afni Warman menambahkan, DLH Agam menyediakan tempat berupa karangkeng di sekitar masjid untuk menampung sampah-sampah seperti botol plastik, botol kaleng, dan botol gelas minuman dan berserakan dan masih memiliki nilai jual. Masyarakat yang datang ke masjid atau melintas di kawasan Tasabui diharapkan dapat berpartisipasi dengan niat bersedekah. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menata ulang kawasan pasar demi menciptakan kenyamanan serta kelancaran aktivitas jual beli. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menata ulang kawasan pasar pusat demi menciptakan kenyamanan serta kelancaran aktivitas jual beli. Salah satu langkah strategis yang diambil ialah mengaktifkan kembali fungsi area parkir barat gedung pasar pusat sebagai kantong parkir utama dan sebelumnya ditempati pedagang kaki lima setiap hari pasar pada Senin dan Jumat.
Sebagai tindak lanjut, Pemko memindahkan para PKL ke 3 titik lokasi, yakni Gang Kecap, Jalan Lingkar, serta kawasan Pasar Sayur. Wali Kota Hendrianis mengatakan, kebijakan ko bertujuan guna mengembalikan fungsi lahan parkir nan semestinya. Dan Dinas Kota Padang Panjang dengan Musbida kerjasama untuk menjadikan ini tempat berjualan dan tempat berbelanja yang nyaman. Parkirannya yang kayak Pak Kapolri, kita harus menyiapkan lahan parkir. Kalau lurus aja dia kita akan buat kantong-kantong parkir. Jadi kita sudah koordinasi dengan Dishub sebelum wawancara ini untuk memikirkan. Jodi kosongannya area parkir barat, kantong-kantong parkir dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal. Ikut tentu akan memudahkan akses untuk pengunjung maupun pedagang. Wako Henry menjelaskan, para pedaganglah diberi informasi sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, penataan ko merupakan langkah awal dan akan taruh dievaluasi ke mukanya. Hendrianis juga mengakui proses adaptasi tidak mudah untuk sebagian pedagang. Namun, Pemko optimis perubahan ko akan memberikan dampak positif bagi tertibnya kawasan pasar secara keseluruhan. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat produksi jagung di daerah itu 3 bulan terakhir mencapai 66.678 ton dengan luas panen 11.113 hektar. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Pasaman Barat, Dodi San Ismail, di Sima 4 mengatakan, produksi jagung itu berada di 11 kecamatan, di Kecamatan Pasaman dengan produksi 13.938 ton, Kinali 9.780 ton, Luhak Nanduo 9.222 ton, Ranah Batahan 8.850 ton, dan Sungai Baremas 5.850 ton. Lalu, di Kecamatan Lembah Melintang 5.254 ton, Talamau 4.988 ton, Koto Balingka 3.960 ton, Gunung Tuleh 2.232 ton, Sungai Awu 2.052 ton, dan Sasak Ranah Pasisia 552 ton. Pihaknya menargetkan produksi jagung di daerah itu selama 2025 mencapai 223.236 ton di 11 kecamatan Ado. Pensiunan Polri atau PP, keberadaannya di Kota Bukit Tinggi siap memberikan rasa kenyamanan, rasa ratu sebagai backup penyelesaian Kamtibmas Timbul. Berikut laporan Joni Marpeta. Keberadaan organisasi pensiunan Polri PP berada di Bukit Tinggi dengan diketuai Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Purnawirawan Haji Desmentrial dengan pembinanya Kapolresta Bukit Tinggi Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Yesi Kurniati SIKMM. Selain melaksanakan rutinitas kegiatan sosial sekaligus menunjang dan mendukung kegiatan pembangunan nan ado di Kota Wisata Jam Gadang Bukit Tinggi serta disampaikan kepada RRI. Menurut Desmentrial dan biasa disapa Maide itu di teman sejawat hingga di kalangan masyarakat awam di Kota Jam Gadangko dan kini ko putrinya berdinas di Mapolresta Bukit Tinggi itu bahwa jika Bukit Tinggi indah aman maka berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan ado di kota ko termasuk menjadi kerisauan dirinya dan juga ASN Purnawirawan PP Polri lainnya yang ada di Kota Bukit Tinggi ko. Dikatakan PP Polri keberaduannya di Bukit Tinggi siap memberikan rasa kenyamanan serta sebagai backup penyelesaian Kamtibmas. Keberadaan PP Polri sangat membantu memberikan input-input nan elok di masyarakat maupun di kepolisian selanjutnya dilaporkan nantinya pada pimpinan atas. Ya, sosial cuma itu kita bagaimana menunjang pembangunan Bukit Tinggi ini bagus, pemerintahnya bagus. Salah satunya itu kita mantan-mantan dari para ya ASN, kita dari PP Polri, bagaimana keamanan Bukit Tinggi ini aman, ini penting. Kalau Bukit Tinggi tidak aman, tentu masyarakat tidak akan sejahtera juga. Makanya kita di PP Polri ini, sebagai pembina kita juga adalah Kapolres, kalau tingkat provinsi kan Kapolda,
pusat Polri. Maka kita tetap bernaung di bawah kepolisian, membantu bagaimana Kamtibmas Bukit Tinggi lebih nyaman. Membantu, termasuk seluruh lini kita bantu. Inilah salah satunya. Di Polri ini sangat peran juga permasalahan baik di tingkat masyarakat, apapun di tingkat kepolisian, kita memberikan itu input ke pimpinan Semangsaran. Jadi kalau ada masalah, baik terhadap personil maupun di masyarakat, kita bagaimana Bukit Tinggi ini para pemimpin berjalan. Ya kita sekarang kita kan Polri kita sedang berkembang. Jadi kita tetap bagaimana mengembangkan ini sampai ke negara lain, ada kebersamaan kita dengan PP Polri yang ada di Sumatera Barat ini. Saat ini jumlah anggota PP Polri Bukit Tinggi 160 orang anggota aktif juga dalam kegiatan sosial memfasilitasi pandam perkuburan anggota Polri yang meninggal dunia serta membantu pensiunan Polri ketika sakit lewat iuran badonce. Kini jumlah anggota PP Polri Bukit Tinggi 160 orang anggota aktif juga dalam kegiatan sosial memfasilitasi pandang perkuburan anggota Polri nan meninggal dunia serta membantu pensiunan Polri nan sakit lewat iuran badonce serta lakukan pertemuan setiap 2 bulan sekali. Juni Marbeta mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Kasat Lantas Bukit Tinggi mengungkapkan perlunya penambahan personel untuk pengawasan lalu lintas atau lalin di wilayah hukum daerah setempat yang meliputi Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi, Muhammad Irsyad mengatakan, untuk memaksimalkan pengawasan serta pengaturan lalu kini diakui kekurangan personil. Dan ada kini 50 orang, idealnya adalah sekitar 120 orang. Irsyad menyampaikan dari 50 personil nan ada, 10 orang diantaranya dalam masa melanjutkan pendidikan, hingga personil di lapangan terkadang bertugas ganda. Menurutnya, kewalahan pengaturan lebih dirasakan di saat momen liburan karena Bukit Tinggi 50 kota membuka pra TMMD ke-124 di Nagari Harau. Menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan semangat gotong royong masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Kodim 030650 Kota resmi membuka kegiatan pra TNI Manunggal Membangun Desa atau Nagari atau yang dinamakan TMMD K124 tahun 2025 dan dipusatkan di Nagari Harau, Kecamatan Harau. Kegiatan menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, khususnya Nagari Harau. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang menyampaikan bahwa TMMD merupakan bukti konkret sinergi antara TNI, pemerintah daerah, jo masyarakat. Safni Sikumbang menegaskan bahwa program itu tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi jo pada penguatan nilai kebersamaan jo semangat gotong royong. Kepala daerah itu juga menekankan pentingnya pembangunan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan. Menurut Bupati, TMMD mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Safni Sikumbang menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor juga menjadi hal penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah yang sulit dijangkau. Karena kita tahu adalah daerah Kecamatan Harau atau Nagari Harau pada khususnya, ini adalah lumbung dan potensi bagi kita bersama, terkhusus Kabupaten 50 Kota. Insya Allah Harau kita prioritaskan, tetapi bukan mengabaikan nagari-nagari lain atau kecamatan lain. Mohon secepatnya dan sesegera mungkin dibuat himbauan atau undangan kepada Pak Wali, kita mau membangun kerjasama, komunikasi dengan seluruh wali nagari yang ada. Dalam kegiatan pra TMMD jo dicanangkan bulan bakti Dasawisma ke-91 bulan bakti gotong royong masyarakat atau BBGRM ke-22 sebagai bentuk nyata sinergi pembangunan berbasis partisipasi. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Babasu Minang untuk siang hari ko, Senin 21 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat Dusana dangakan besok siang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Yesi Ramlan Nurmatias mengucapkan selamat Hari Kartini, selamat siang.
Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.